Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jul Hobi Channel. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk kacer yang siap gantang. Jadi kali ini ada permintaan dari sahabat hobi, yaitu Om Manis Irawan. Om Ijul buat konten kacer yang siap gantang. Jadi itu permintaan dari sahabat hobi Om Manis Irawan. Jadi kali ini saya akan coba untuk membuat konten kacer yang siap untuk digantang. Ada beberapa ciri-ciri kacer yang siap untuk digantang, dari ciri-ciri fisik dan tingkah lakunya. Jadi kita pahami dulu karakternya, sifatnya. Jangan asal udah gacor di rumah langsung kita gantang. Gacor di rumah belum tentu jalan di gantangan. Jadi ada beberapa pesan kadang yang disampaikan oleh burung kacer kita tersebut, ya, baik itu dari ciri-ciri fisik maupun dari tingkah laku. Jadi kalau untuk dari segi fisiknya itu ada beberapa ciri-ciri. Jadi yang pertama itu yang kita perhatikan dari bulu. Bulu sayap itu rapat, padat, dia ngepit, padat, nggak ngembang. Kalau dari sayap itu selap putihnya lebar, rapi, dan tidak kusut. Udah itu sayapnya itu di bawah ekor, jangan di atas ekor. Sayap itu di bawah ekor, hampir-hampir silang. Kalau untuk dari segi sayap, jangan di atas ekor. Kalau di atas ekor itu tandanya burung kacernya kurang fit. Jadi kalau yang fit itu, yang udah siap gantang itu sayapnya itu di bawah ekor, ketemu di bawah ekor, dan itu dia padat, bulunya padat, rapat. Dan yang kedua itu dari kotoran. Dapat kita tandai dari kotorannya itu enggak mencret. Jadi kotorannya itu seperti ini, kering dan tidak berair, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, seperti ini, kering, tidak berair. Sudah itu tidak numpuk satu titik, seperti ini. Jadi kalau dari segi kotoran yang mencret, itu burung kurang sehat. Mencret seperti ini, ini mencret, berair seperti ini, itu tandanya burung belum siap untuk digantang. Dan yang ketiga itu dari mata. Dari matanya pun kelihatan, matanya itu tajam dan sedikit bola matanya itu sedikit agak basah, tapi bukan berair gitu maksudnya. Kalau dari segi mata, dan dari paru, parunya itu tidak kusam, parunya itu nampak agak mengkilap dan tidak kusam, itu dari paru. Jadi buat sahabat hobi harus benar-benar jeli dan mau memperhatikan. Itu dari paru tergantung kondisinya fit atau tidak. Kalau kondisinya fit itu parunya hitam mengkilat, dan kalau tidak fit itu parunya kusam. Itu bisa kita perhatikan dan bisa kita jadikan patokan untuk kacer yang siap digantang. Dari sayap itu, dari selap putih itu bisa kita perhatikan. Kalau kondisinya lagi fit itu selap putihnya lebar dan rapi, tidak kusut. Dari sayap itu kalau kondisinya fit itu sayapnya nyilang, sayapnya di bawah ekor hampir silang, bertemu di bawah ekor hampir silang. Dari mata juga begitu, bisa kita perhatikan. Jadi harus benar-benar jeli memperhatikan. Jadi buat sahabat hobi yang paling penting itu ialah yang pertama itu kacer kita sudah memiliki modal, materinya sudah cukup. Walaupun seenak apa kacer kita mainnya, gaya mainnya enak, cuman materinya belum ada, ya percuma.
akan sia-sia saja bila kita gantang. Jadi materi itu paling utama dalam bermain kacer, karena dalam penilaian itu yang pertama itu dinilai ialah irama lagu. Yang pertama dinilai itu ialah irama lagu, durasi, volume, fisik, dan gaya. Jadi irama lagu itu ya materinya harus benar-benar sudah ada. Jadi kalau materinya sudah cukup, kita tinggal lihat dari ciri-ciri fisik, apakah kacer kita itu udah siap atau belum untuk digantang. Karena kalau dari segi materinya sudah cukup, sudah siap untuk digantang, kita tinggal perhatikan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisiknya, kalau ciri-ciri fisik itu didapat dari hasil rawatan kita, sehari-hari. Jadi konsistenkan rawatan kita sehingga ciri-ciri fisik itu seperti dari sayap, dari selap putih, sayapnya nyilang di bawah ekor, sudah itu dari paru udah kelihatan hitam mengkilap, sudah itu dari matanya itu nampak basah tapi bukan berair ya, basah. Dari kotorannya itu sudah bagus, kering, tidak berair, dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sudah itu tidak numpuk satu titik. Jadi semua itu dari rawatan kita dapat dari rawatan kita sehari-hari. Kalau di sini bilang itu setelan kita. Jadi buat sahabat hobi, setelah ciri-ciri seperti yang saya jelaskan tadi, barulah bisa kita menuju kegantangan. Jadi di situ baru kita lihat di mana kekurangannya, apa kekurangannya, entah itu dari segi materi, entah itu dari segi durasinya kurang, dari gaya mainnya kurang, agak nakal. Dari situ bisa kita perhatikan dan bisa kita perbaikin. Untuk semua itu tentunya si pemilik sendiri yang lebih memahami sifat dan karakter burung kacernya tersebut. Jadi konsistenkan rawatan kita sehari-hari sehingga kacer tersebut bisa memberikan yang terbaik buat kita. Rawatlah dia dengan hati, bukan dengan ambisi. Masih dia tuh, lihat tuh. Hei, masih. Gatal sikit aja, gatal sikit. Cek sini lah, apa yang skor? 08. Aduh. Makin ada Pak Juri makin suka dia tuh. Aduh. Ciblek ya, ciblek. Ciblek lepas. 08 tembus. Ciblek lepas. Wih. 08 Juri. Ciblek ya. Udah injurinya. Buat sahabat hobi, pahami karakternya sehingga kita bisa berikan yang terbaik buat kacer kita tersebut. Baik itu dari segi pakan, dari rawatan, dari penempatan, dari tangkringan, semua itu harus kita pahami sehingga dia bisa berikan yang terbaik juga buat kita. Jadi semua yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Karena kita bermain dengan makhluk hidup, rawatlah dia dengan hati, bukan dengan ambisi. Sekian dari saya Jul, Hobi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.